Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Ama Fun Cooking. Di video kali ini saya mau berbagi resep kue nastar. Ini nastarnya unik ya, saya bikin versi red velvet. Ini warnanya merah, cantik dan ini glowing. Kemudian yang satunya saya buat versi keju. Nah, kedua kue ini saya buat dari satu adonan kue nastar saja. Bisa jadi dua macam nastar seperti ini. Nah, untuk kalian yang penasaran gimana cara buatnya serta apa aja bahan-bahannya, simak terus video ini sampai selesai. Oke, siapkan wadah, kemudian masukkan 260 gram butter margarin. Di sini saya pakai 200 gram butter margarin merek Royal Parmia. Kemudian saya tambahkan butter sebanyak 60 gram. Untuk butternya boleh pakai merek apa aja, atau kalau mau pakai butter margarin semua atau Royal Parmia boleh ya teman-teman. Sesuaikan stok yang ada di rumah. Selanjutnya masukkan gula halus, saya pakai 80 gram. Ini sambil diayak agar tidak ada gula yang bergerindil. Selanjutnya aduk menggunakan whisk, mentega, margarin dan juga gula halusnya sampai tercampur rata. Kalau mau pakai mixer juga boleh. Nah, kira-kira sampai seperti ini ya. Ini sudah tercampur rata dan kelihatan lembut. Ini sudah cukup. Sekarang kita masukkan 2 butir kuning telur. Lalu ini diaduk lagi sampai tercampur rata. Kemudian masukkan susu bubuk 30 gram. Nah, ini saya lanjut aduk menggunakan spatula ya, agar lebih mudah mengaduknya. Selanjutnya masukkan keju cheddar parut. Saya pakai 80 gram. Nah, kalau kalian mau ganti menggunakan keju edam juga bisa ya teman-teman. Nah, ini diaduk sampai semua bahannya tercampur rata. Nah, cukup ya, ini seperti ini saja, nggak usah terlalu lama mengaduk-aduknya. Lalu masukkan tepung maizena 60 gram. Ini diaduk. Selanjutnya masukkan tepung terigu sebanyak 350 gram. Dimasukkannya secara bertahap sedikit demi sedikit, kemudian diaduk seperti ini ya, agar lebih mudah tercampur rata dan lebih cepat ya. Oke, lanjut. Kalau sudah mulai tercampur rata boleh ditambahkan lagi tepung terigunya. Lakukan sampai semua tepung terigunya habis. Ini semua tepung terigunya sudah masuk ya, dan udah susah diaduk menggunakan spatula. Sekarang saya mau lanjut aduk menggunakan tangan. Ini tangan saya sudah bersih ya. Oke, ini dicampur atau diaduk sampai semua bahannya tercampur rata. Jangan terlalu lama ya. Pokoknya kira-kira tercampur rata itu sudah cukup. Karena nanti kalau diaduk terlalu lama adonannya saat di oven bisa melebar.
Ini adonannya sudah tercampur rata, konsistensinya juga sudah pas. Ini siap kita cetak atau kita bentuk nastarnya. Nah, sekarang saya mau bagi dulu adonannya menjadi dua, karena nanti ini mau saya jadikan dua versi nastar ya, yang satu red velvet, kemudian yang satunya lagi keju. Nah, untuk versi keju ini cukup seperti ini saja adonannya. Tadi kan udah kita kasih keju. Ini kita cetak menggunakan sendok takar seperti ini. Saya pakai ukuran 7,5 mili. Kalau mau ditimbang juga boleh, tapi menurut saya lebih cepat ditakar menggunakan sendok seperti ini. Ukurannya nanti juga bisa sama besar. Lakukan sampai semua adonannya habis. Nah, ini sudah selesai saya takar adonan kue nastar kejunya. Selanjutnya sekarang kita bentuk nastar kejunya. Siapkan isian selai nastar. Caranya seperti ini, kita ambil adonan, kemudian kita pipihkan, lalu masukkan selai nanasnya di tengah dan di rounding seperti ini. Oh ya, saat proses memasukkan selai nanasnya ini, usahakan pakai tusuk gigi ya, jangan pakai tangan agar enggak lengket atau nempel-nempel di tangan selainya. Nanti kalau ada selai yang nempel di luaran adonan itu bikin nastarnya enggak mulus ya. Oke, lakukan semuanya sampai adonannya habis dan loyangnya terisi penuh. Nah, ini sudah selesai saya bentuk adonan nastar kejunya. Sekarang siap kita panggang. Panaskan oven kurang lebih 10 menit sebelum digunakan. Masukkan loyang di tengah-tengah seperti ini ya. Kemudian ini di oven menggunakan suhu 150 derajat, pakai api atas bawah dan dalam waktu kurang lebih selama 35 menit atau sampai nastarnya matang. Sambil menunggu nastarnya matang, kita siapkan dulu bahan untuk olesannya. Saya siapkan 2 butir kuning telur, kemudian saya tambahkan kurang lebih 2 sendok makan minyak goreng atau minyak sayur. Saya tambahkan juga dengan sedikit pewarna warna kuning. Ini diaduk atau dikocok sampai tercampur rata. Ini sudah cukup, siap jadi olesan. Nah, ini nastarnya sudah saya angkat ya dari oven. Sudah saya oven selama kurang lebih 35 menit.
Ini sebenarnya nastarnya sudah matang ya teman-teman. Kita diamkan dulu kurang lebih 5 menit sampai suhunya turun, baru kita oles menggunakan kuning telurnya. Nah, kalau sudah suhunya turun, oles menggunakan kuning telur di bagian atasnya seperti ini menggunakan kuas. Usahakan kuasnya yang ukurannya agak kecil, kemudian yang bulunya lembut ya teman-teman, agar lebih mudah mengaplikasikannya. Nah, ini saya mau oles 2 kali ya. Jadi untuk pertama kali olesan itu saya olesnya enggak langsung tebal ya. Jadi ini tipis-tipis tapi rata. Kemudian nanti saya akan oles lagi untuk yang kedua kalinya. Ini nastarnya sudah saya oles yang pertama. Sekarang saya mau lanjut oles untuk yang kedua kali. Kemudian saya mau kasih topping keju di atasnya. Nah, ini diolesnya sama, nggak usah terlalu tebal atau terlalu banyak, tipis-tipis tapi rata. Kemudian setelah dioles ini langsung diberikan topping keju seperti ini ya, agar kejunya itu menempel, nggak lepas atau rontok saat kita oven nanti. Nah, seperti ini lakukan semuanya sampai selesai. Dan ini dia nastar kejunya yang sudah saya oles menggunakan kuning telur dan saya kasih topping keju parut, jadinya seperti ini. Ini siap kita oven lagi ya teman-teman. Oven kembali kue nastarnya selama kurang lebih 10-15 menit sampai keju yang di atas itu berwarna kuning kecoklatan ya teman-teman. Dan ini dia nastar kejunya sudah mateng. Ini tadi saya oven kurang lebih 15 menit ya, karena saya pakai suhunya cuma sekitar 140 derajat. Ini kuning telurnya sudah matang sempurna dan kejunya juga sudah mateng. Ini sudah berwarna kuning kecoklatan. Ini siap kita susun ke dalam toples. Nah, sebelumnya ini didiamkan dulu ya sampai nastarnya ini berada di suhu ruang. Oke, sekarang kita lanjut membuat nastar yang kedua, yaitu nastar red velvet. Di sini adonannya saya tambahkan menggunakan sedikit pewarna warna merah tua ya teman-teman, karena saya lagi nggak ada pasta red velvet. Kalau kalian punya pasta red velvet, kalian pakai pasta red velvet aja. Nah, untuk takarannya seberapa banyak pewarnanya ini disesuaikan saja ya, kira-kira sampai adonannya itu berwarna merah. Nah, setelah saya aduk kurang lebih jadinya seperti ini. Ini sudah tercampur rata dan ini siap kita bentuk menjadi nastar red velvet. Untuk caranya masih sama, kita takar dulu menggunakan sendok takar ukuran 7,5 mili agar ukurannya nanti sama ya, nastarnya sama besar. Oke, lakukan sampai semua adonannya habis. Oke, selanjutnya kita buat nastarnya. Caranya masih sama ya, seperti tadi. Kita ambil adonan, kemudian pipihkan, lalu masukkan selai nastarnya ke tengah dan dirapikan, kemudian di rounding seperti ini. Lalu letakkan ke dalam loyang. Lakukan sampai semua adonannya habis dan loyangnya terisi penuh. Ini sudah selesai saya bentuk ya adonan nastar red velvetnya. Sekarang siap kita oven.
Oven kue nastar red velvetnya menggunakan suhu 150 derajat, pakai api atas bawah dalam waktu kurang lebih selama 35 menit atau sampai matang, menyesuaikan dengan suhu oven masing-masing ya. Nah, ini hasil nastar yang sudah saya oven kurang lebih selama 35 menit. Ini sudah mateng. Sekarang saya mau oles menggunakan kuning telur. Sebelumnya ini saya diamkan dulu ya sampai suhu ruang. Nah, kelihatan di bagian bawahnya ini sudah agak kecoklatan. Ini nastarnya tandanya sudah matang. Ini masih ada sisa kuning telur yang tadi. Sekarang saya mau tambahkan juga menggunakan sedikit perwarna merah agar nanti warnanya sama ya dengan warna kuenya. Nah, sedikit saja seperti ini, aduk-aduk sampai tercampur rata. Kalau misalkan ini terlalu kental, kalian boleh tambahkan dengan sedikit minyak sayur lagi ya. Nah, ini sudah tercampur rata, sudah cukup. Oles kue nastarnya menggunakan kuning telur yang sudah kita kasih pewarna tadi. Untuk caranya ini sama persis seperti yang tadi ya. Kita oles tipis-tipis, yang penting rata. Karena ini saya mau oles 2 kali. Jadi ini olesnya yang penting rata ya. Jadi tipis-tipis, nggak usah terlalu tebal, tapi harus rata agar nanti hasilnya mulus dan glowing. Oke, oles nastarnya menggunakan kuning telur sampai semuanya selesai. Ini sudah selesai saya oles yang pertama. Sekarang saya mau lanjut oles untuk yang kedua kalinya. Oles kue nastarnya sama seperti tadi, kita olesnya tipis-tipis tapi harus rata ya. Lakukan sampai semuanya selesai. Nah, ini kue nastarnya sudah saya oles menggunakan kuning telur semuanya, dan ini sudah 2 kali olesan. Sekarang siap kita oven lagi. Oven kue nastarnya selama kurang lebih 10 menit. Cukup sampai kuning telurnya ini matang, jadi jangan sampai atasnya berwarna kecoklatan, agar warnanya tetap cantik dan juga glowing. Nah, ini dia kue nastarnya sudah matang semuanya. Ini versi keju, kemudian yang ini versi red velvet. Semuanya cantik dan juga glowing. Ini mulus banget, gak ada nastar yang bleber sama sekali dan gak ada yang retak-retak. Ini cocok banget dijadikan varian nastar kalian. Jadi biar nggak monoton, nastarnya klasik terus, kali ini dibikin versi keju dan juga versi red velvet. Yang pasti ini rasanya ngeju banget dan ini manisnya pas. Kemudian ini juga ngeprul banget ya, lumer banget di mulut. Kalian bisa cobain resep nastar ini di rumah. Ini sangat praktis ya. Cukup 1 adonan kalian bisa jadikan 2 versi nastar seperti ini. Nah, sekarang saya mau susun kue nastarnya ke dalam toples. Susun secantik dan semenarik mungkin ya. Nah, ini saya susun ke dalam toples dan ini jadinya 1 toples ukuran 500 gram ya. Untuk bagian bawahnya ini berwarna kecoklatan seperti ini matangnya pas ya, nggak gosong sama sekali. Dan bagian atasnya ini kejunya juga udah kecoklatan kering. Selanjutnya saya mau susun nastar yang kedua, yaitu nastar yang red velvet. Nah, ini nastarnya juga bagian bawahnya berwarna kecoklatan, kemudian ini glowing ya, mulus.
cantik sekali warnanya, nggak gosong sama sekali ya, masih tetap kinclong. Dan ini warnanya bagus banget. Sekarang kita susun ke dalam toples. Nah, ini hasilnya juga sama ya, jadinya satu toples ukuran 500 gram. Ini sebenarnya ada beberapa yang sudah diicip anak saya ya. Ini dia nastar keju dan juga nastar red velvet. Ini cocok banget jadikan varian nastar kalian untuk kue lebaran nanti. Ini hasilnya bagus banget ya teman-teman. Kalian bisa cobain di rumah. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya juga ya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih, assalamualaikum.